Dugaan perundungan dan persekusi yang dilakukan pengusaha berinisial IS terhadap seorang siswa sekolah di Surabaya menyita perhatian publik. Sosok tersangka IS pun menjadi sorotan. Bahkan kini PPATK memblokir belasan rekening milik tersangka atas indikasi transaksi mencurigakan. Sementara di sisi lain, psikolog klinis menilai aksi agresif yang dilakukan tersangka terhadap korban berawal dari kegagalan tersangka mengelola emosi. Bagaimana ulasannya? Berikut laporan khas redaksi pagi. Trauma mendalam masih dirasakan keluarga EV, 15 tahun, siswa SMK Gloria 2 Surabaya, korban perundungan yang dilakukan tersangka IS yang juga seorang pengusaha. Dalam video viral, korban dipaksa meminta maaf sambil bersujud dan menggonggong seperti anjing di depan pagar sekolah. Kejadian ini disaksikan oleh kedua orang tua siswa, petugas keamanan sekolah, dan sejumlah guru. Tak terima dan terluka melihat persekusi terhadap anaknya, ibu korban syok dan jatuh pingsan. Di dalam ruangan itu tidak terjadi penyelesaian yang baik-baik juga, karena di situ papanya Axel tetap meminta Ethan untuk meminta maaf secara bersujud dan menggonggong. Dan untuk kedua kalinya saya menyaksikan anak saya berlutut dan menggonggong di depan Axel. Di situ anak saya melakukan apa yang diminta Ivan. Saya masalah ini selesai, saya mengizinkan Ethan untuk melakukan itu lagi. Jadi 2 kali, Bu, ya? Iya. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di ruangan itu. Dan setelah itu, setelah bersujud, anak saya melakukan setelah selesai, saya berdiri. Hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Di situ saya merasa sakit, dan dada saya sakit, lalu saya pingsan dan dibawa ke rumah sakit minta keluarga. Ini minta maaf. Lantas, seperti apa duduk perkara kasus perundungan yang kini berujung penjara? Dikutip dari detik.com, kasus ini bermula dari sebuah pertandingan bola basket antara SMK Gloria 2 melawan SMA Citahati. Anak tersangka IS yang bersekolah di SMA Citahati diejek oleh salah seorang siswa SMK Gloria usai laga basket. Senin sore 10 Oktober 2024, IS kemudian melabrak EN, siswa SMK Gloria 2 yang diduga mengejek anaknya. Video yang merekam aksi berlebihan IS kemudian menjadi viral. Warganet pun bereaksi dan menyoroti aksi IS. Sejumlah warganet bahkan mengungkap sosok IS sebagai seorang pengusaha dan pemilik sebuah klub malam. Dalam laporan CNN Indonesia Prime News pada Jumat 15 November, kuasa hukum korban menyebut setelah videonya viral, sekolah SMK Gloria 2 memfasilitasi mediasi antara IS, korban, dan kedua orang tua korban. Terkait dengan mediasi sendiri, sebenarnya kami tidak bisa mengatakan ini mediasi. Karena pada tanggal 21 Oktober 2024, pihak sekolah melihat kejadian di lingkungan sekolah, memberikan salah satu ruangan untuk kemudian diselesaikan lah secara baik oleh para pihak. Tapi ternyata kejadian yang di luar tadi itu kembali terulang. Korban diminta untuk berlutut dan menggonggong di hadapan anak pelaku dan orang-orangnya pelaku. Demikian. Jadi pada saat itu tidak terjadi sama sekali mediasi. Baik, kembali terulang apakah kejadian ini 2 kali? Karena tadi Anda menyatakan, Mbak, kejadian kembali terulang. Apakah ini kejadiannya 2 kali atau seperti apa? Betul, Mbak. Jadi kejadiannya 2 kali. Yang pertama terjadi di lingkungan sekolah, yang kedua di dalam salah satu ruangan sekolah. Dan saat di dalam ruangan itulah, ibu korban karena tidak kuat melihat anaknya dibegitukan, akhirnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Mitra Keluarga. Meski telah ada mediasi, namun pihak sekolah SMA Kristen Gloria 2 tetap melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Surabaya.
IS kini menjadi tersangka dan langsung ditahan. Tersangka yang baru datang dari Jakarta melalui penerbangan Jakarta-Surabaya dijemput paksa petugas di terminal kedatangan Bandara Juanda. IS digiring petugas menuju ruang tahanan Polrestabes Surabaya pada Kamis malam. Penahanan dilakukan setelah tersangka menjalani tes kesehatan dan pemeriksaan tambahan. Penyidik menetapkan IS dari saksi terlapor menjadi tersangka. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan penyidik dengan memeriksa 11 saksi, di antaranya guru, kepala sekolah, petugas keamanan, dan juga IS. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya, Jawa Timur juga mengamankan barang bukti rekaman video yang viral. IS dihadapkan pada tuduhan melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 335 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya 3 tahun kurungan. Dilakukan penahanan. Kemudian sebelum ditahan, tadi juga sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada tersangka dan dokter menyatakan tersangka sehat, sehingga langsung kami bawa, tadi rekannya sudah lihat, langsung dibawa ke ruang tahanan negara Polrestabes Surabaya. Namun siapa sangka dugaan perundungan dan persekusi yang dilakukan IS berbuntut panjang. Dikutip dari cnnindonesia.com pada Kamis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir rekening milik IS serta memblokir sejumlah rekening terkait Valhalla Spectaclub Surabaya yang disebut-sebut milik tersangka IS. Meski begitu, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana belum membeberkan ihwal kasus apa yang melibatkan IS sehingga PPATK melakukan pemblokiran rekening. Kembali ke kasus perundungan dan persekusi yang diduga dilakukan IS. Psikolog klinis Cindy Adiati Tupan menilai aksi tersangka IS dalam video yang beredar luas di media sosial berawal dari perilaku agresif sehingga berujung gagalnya pengendalian emosi. Baik, kemampuan seseorang dalam mengelola marah itu tidak hanya dipengaruhi oleh usia saja, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti masa lalu, misalnya ketika masih kecil, mungkin berada di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, kemudian kurang kasih sayang, kurang diajarkan kepada aturan-aturan, maka anak ini ketika dewasa dia bisa bertumbuh jadi seseorang yang agresif, yang sangat mudah, mungkin sebutannya sumbu pendek ya, jadi sangat mudah meluapkan emosinya tanpa ada filter, kurang memperhatikan aturan atau kurang memperhatikan lingkungan. Cindy pun menambahkan, kasus yang menjerat IS bisa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga tersangka, begitu pula bagi korban dan keluarganya. Tim Liputan CNN Indonesia.